saya mau ikut lelang, silahkan. Nggak ada syarat, nggak ada deposit, nggak ada harus standar punya uang berapa, tidak ada. Barang yang dipajang dipersilahkan semua masyarakat boleh membeli. Nah, gitu ya, Bu Firna ya. Selamat memborong barang lelang di Lampung. Terima kasih. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya masih berkaitan juga dengan barang. Kalau tadi lelang, ini pertanyaan dari Mas Dasayani. Pertanyaannya adalah, jika terlambat melakukan penebusan barang yang digadaikan, apakah ada dendanya? Oke. Apabila terlambat menebus barang gadai. Oke, apakah ada dendanya? Nah, itu tadi. Jadi memang Pak Dasa ya? Ya, nih, Pak Dasa. Jadi kalau kredit gadai itu tadi ya, kan sudah ada tanggal jatuh temponya, sudah ada pelaksanaan lelangnya. Biaya yang dikenakan itu adalah ketika mau melaksanakan lelang itu berarti uang pinjaman pasti ya harus dibayar. Gitu. Kemudian biaya sewa modal atau bunga atau biaya pemeliharaan selama kredit berjalan. Ya, itu biayanya. Kemudian ketika menunggu pelaksanaan lelang, nah itu ada biaya pemeliharaan. Nah itulah mungkin ya kalau teman-teman familiar nyebutnya, oh ada denda tambahan. Bukan, sebenarnya biaya pemeliharaan tambahan ada. Begitu. Nah, kalau barang lelangnya barang mikro terhadap angsuran yang terlambat, pasti kan dia kalau sampai dilelang berarti sudah telat angsuran sampai lebih dari 3 kali ya, Bu Hanum ya, otomatis ada denda. Nah, tetapi itu ada hitungan denda maksimal. Jadi nggak berjalan terus itu nggak ada, gitu ya. Denda mikro itu ada, tetapi selama pandemi ini Pegadaian banyak memberikan relaksasi maupun restrukturisasi terkait lelang ini gitu ya. Jadi misalnya untuk produk gadai, kita bahkan memberikan layanan tunda lelang. Ada. Kemudian layanan tambahan waktu perpanjangan tanpa biaya macam-macam ada itu untuk gadai. Kemudian untuk yang mikro itu tadi bebas denda ada. Kemudian hanya membayar bunganya saja, tidak perlu angsurannya ada. Bahkan di awal pandemi kami membebaskan teman-teman pengusaha mikro dari angsuran selama 3 bulan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada keterlambatan terhadap pembayaran kredit gadai maupun kredit mikronya, dendanya itu ada, tambahan biaya pemeliharaan, tetapi ada hitungan maksimalnya. Tidak berjalan akumulasi terus gitu ya. Jadi ada nilai maksimalnya. Begitu ya Pak Dasa, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah ini dari Bapak Putra Hirdiansyah, SDN 1 Sumber Agung. Pertanyaannya adalah, saya pernah dengar ada namanya gadai saham. Apakah informasi itu benar? Jika informasi itu benar, bagaimana cara proses gadainya? Sedangkan saham berupa investasi dan bukan barang bergerak. Ya, ini berarti Bapaknya sudah bisa di-share tentang gadai efek di produk. Bentar ya, kita cek materinya. Kalau saya tidak salah di materi ini ada nih gadai efek ya. Nanti dicari dulu sama Mbak Bella. Ya, Pak Putra, benar sekali. Kalau Bapak atau teman-teman yang lain punya saham, itu memang ada produk namanya gadai efek. Nah, gadai efek yang bisa yang menerima saham sebagai jaminan gitu. Ya. Nah, ini gadai efek. Jadi PT Pegadaian tentunya sangat dinamis terhadap perubahan gitu. Jadi tidak hanya saham sebenarnya yang sekarang diterima untuk gadai. Bahkan ada yang namanya order ya, kalau istilah bisnis pemesanan itu loh.
Pak Putra, kalau misalnya ada satu perusahaan pengusaha punya daftar pesanan barang yang dari tempat lain gitu kan ya, itu bisa jadi jaminan. Nah, untuk Gade Efek ini memang salah satu produk yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang, bahwa saham kan sebagai salah satu bentuk investasi ya yang sangat diminati oleh generasi sekarang lah ya, teman-teman apa tuh Gen Z, apa teman-teman milenial lah sebutannya. Nah, jadi yang diterima adalah saham atau obligasi dengan standar tertentu. Nah, di sini nanti ada penilaiannya juga, Bapak, gitu ya. Nah, ini di sini disampaikan bahwa ini adalah satu produk yang memfasilitasi pinjaman atas dasar hukum Gade dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham dan atau obligasi tanpa warkat, gitu ya, yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, tentunya ini kan ada kriteria-kriteria tertentu, saham atau obligasi apa yang memang bisa diterima, gitu. Karena saham ini sekarang kan memang salah satu bentuk investasi yang sangat diminati. Nah, tetapi kalau punya saham doang, tetapi kemudian ketika butuh dana mendadak gitu kan ya langsung dijual, nanti kan juga teman-teman yang berinvestasi di sini kan harus berpikir kan ya. Nah, makanya kami menyediakan salah satu produknya di mana bisa menjaminkan saham dan atau obligasinya sebagai agunan. Begitu Pak Putra? Ya benar Pak, ini ada produk ini. Masih di mute? Itu produk yang beneran ada dan bisa dimanfaatkan ya Bu? Bisa. Kita melangkah ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini salah satu pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan saat TOT, yaitu tabungan emas. Pertanyaannya dari Ibu Indah Septiani. Bagaimana cara menabung emas lewat pegadaian dan berapa uang yang bisa disetorkan? Dan emas mulai ukuran berapa bisa kita ambil jika ada kebutuhan yang mendesak? Karena saya bingung punya buku LM tapi tidak tahu mekanismenya. Itu pertanyaan dari Ibu Indah. Oke, dari Bu Indah. Ya, Ibu memang kalau Pegadaian itu menyediakan layanan investasi emas. Bentuknya macam-macam. Ibu kalau mau beli tunai bisa. Lewat mana Mbak Tanti? Lewat anak perusahaan kami namanya Galeri 24. Itu Ibu mau beli emas dari nilai 0,1 gram sampai 1 kilo ada. Oke. Mau bentuknya logam mulia, bulat, kotak, lonjong, batik, gitu ya. Mau gambar Elsa, mau yang tema Idul Fitri ada, mau perhiasan berlian apa ada, itu di Galeri 24 Ibu bisa beli tunai. Oke, itu anak perusahaannya Pegadaian. Kemudian kalau logam mulia tadi Ibu bilang, oh saya sudah mengenal logam mulia gitu kan ya. Ibu mau model dicicil bisa. Dari nilai keping 1 gram sampai 1 kilo bisa. Oke, itu dicicil. Kalau yang sangat fleksibel, Ibu benar namanya tabungan emas. Tabungan emas itu Ibu bisa buka rekeningnya lewat 3 cara. 1 ke outlet. Ke outlet Ibu cukup bawa uang berapa Mbak nanti kalau buat buka gitu kan ya? 60.000. Oh 60.000 Mbak Tanti? Ya. 10.000 buat 10.000, 30.000 buat administrasi. Enggak ya. 10.000 buat administrasi, jadi lupa. 30.000 buat biaya penyimpanan tahunan tahun pertama, 30.000. Kemudian 10.000 buat biaya materai, 50.000. 10.000 buat saldo awal. Saldo awal 10.000 nilainya berapa Mbak Tanti? Kurang lebih 0,01 gram. Itu kalau buka di outlet. Oke, 60.000. Kalau Ibu mau buka by handphone, download aplikasi Pegadaian Digital,
Bisa. Minimal berapa Mbak Nanti? Sama. Minimal 50.000 malah cumaan. Oke. Nanti di aplikasi Ibu daftar dulu gitu ya. Nanti sama seperti ke outlet, maka Ibu harus menggunakan kartu identitas KTP, itu pakai NIK ya. Nah, nanti diisi semuanya sudah oke, itu langsung bisa terbuka rekeningnya. Nanti dari aplikasi itu Ibu konekkan, pilih outlet terdekat dengan rumah. Kenapa harus pilih outlet terdekat dengan rumah? Kalau tadi buka rekening langsung ke outlet, otomatis transaksi selesai, bukunya langsung dapat. Kalau by aplikasi, Ibu dikasih waktu 3 bulan. Untuk apa? Untuk verifikasi data ke outlet yang tadi Ibu pilih, ya kan? Misalnya tadi Bu Indah by aplikasi milihnya cabang Bandar Lampung. Ibu dikasih waktu 3 bulan setelah membuka di handphone untuk verifikasi data. Kalau datanya sudah oke, sudah valid, sudah benar, buku bisa dicetak, bisa dapat. Ini by aplikasi. Cara yang ketiga lewat agen pegadaian. Agen pegadaian itu banyak di seluruh Indonesia, hampir 15.000. Jadi agen pegadaian itu adalah orang-orang atau lembaga yang memang bekerja sama dengan pegadaian untuk menjadi agen atau kepanjangan tangannya pegadaian untuk memberikan layanan transaksi. Itu minimal 100.000 untuk membukanya, gitu ya. Cukup membawa KTP, isi formulir. Nah, nanti transaksinya by agen itu, kalau misalnya agennya tetangga rumah, berarti nanti yang nganterkan buku tabungannya tetangga rumah ini, gitu ya. Nah, Ibu kalau mau nabung setelah punya rekening, berapapun bisa, minimal 10.000. Oke, ke outlet datang minimal 10.000, lewat agen minimal 10.000. Kalau lewat aplikasi minimal 50.000 lewat pegadaian digital, atau lewat internet banking bisa itu minimal 50.000. Internet banking perbankan kita sudah banyak kerjasama, rata-rata lancar kecuali satu yang suka gantung. Maaf Bu Hanum, saya harus sebut, jangan menggunakan internet banking atau mobile banking dari BRI karena suka nyangkut. Nah, kalau bank-bank lain, BCA, Mandiri, BNI, kemudian Permata, kita lancar saja, nggak ada masalah. Nah, kalau nabung tabungan emas itu sangat fleksibelnya, Bapak Ibu tuh tidak harus rutin. Jumlahnya itu bisa sesuai kemampuan, terserah. Dalam satu hari boleh nabung 100 kali boleh. Oke? Tapi tidak boleh melebihi dari nilai transaksi 100 gram. Kalau melebihi maksimal itu 100 gram. Kalau melebihi berarti Bapak Ibu harus mengisi form tambahan tentang ini beberapa form tambahan itu yang isinya terkait dari sumber dana. Sumber dana untuk menabung itu, ya nggak Bu Hanum ya, biar jelas gitu. Jadi dalam satu hari nasabah boleh menabung maksimal 100 gram. Minimalnya senilai 0,01 gram atau setara ya 10.000 lah ya, kalau sekarang gampangannya gitu. Oke, begitu Bu Indah jawabannya. Dan yang kerennya lagi ini kalau udah ada saldonya Bu Hanum ya di tabungan emas ini, nanti bisa dimanfaatkan macam-macam. Mau kemudian dicetak dalam bentuk logam mulia bisa. Tinggal milih logam mulia Antam, mau Lotus, mau UBS, mau silahkan boleh. Mau dibentuk perhiasan bisa. Mau buat daftar haji boleh. Mau buat daftar umroh bisa Mbak Tani? Bisa. Apa yang nggak bisa gitu kan ya? Jadi sangat fleksibel dan nggak perlu khawatir. Megangnya buku aja. Loh, emas itu kemana Mbak Tani? Emasnya yang nyimpen pegadaian. Oke? Yang nyimpen pegadaian, makanya ada biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan tahunan berapapun saldonya hanya 30.000. Nggak ada, misalnya, saldoku udah 5 kilo, berarti nanti biaya penyimpananku ditambah banyak. Enggak.
Oke. Nah, sampai dengan akhir bulan September, Bu Hanum, kita sudah punya saldo 6,9 ton emas dari tabungan emas. Terus Mbak Tanti, itu barangnya ada nggak? Ada dong. Bapak Ibu mau ngecek ke Pegadaian boleh? Boleh. Soalnya kalau nggak ada barangnya kami disemprit nanti sama tim OJK. Karena Pegadaian kalau jual emas itu barangnya harus ada dulu. Ya, kalau nggak ada barang nggak boleh jual. Jadi kami punya emasnya dulu baru kami jual. Begitu ya, Bapak Ibu. Kalau mau mantau harganya, silahkan di-download aplikasi Pegadaian Digital Service, nanti bisa dipantau. Termasuk saldo tabungan emasnya di sini juga bisa. Gitu Bu Hanum, jawabannya. Semoga Bu Indah puas. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Tanti. Tadi kita sudah menjawab lebih dari 3 pertanyaan dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan akan nanti kami sampaikan kembali ke Ibu Tanti untuk dapat dibantu dijawab, Ibu. Mungkin sebagai penutup, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru? Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru SD ya, SD dan MI di Kota Bandar Lampung. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semua dan bisa ditransfer ke adik-adik SD, karena adik-adik SD ini sebenarnya kadang-kadang kan tertarik ya sama namanya Pegadaian karena kan nggak familiar kan ya, orang tuh pasti mereka tuh mungkin takut-takut gitu kan ke Pegadaian, tetapi mungkin bisa diperkenalkan dengan cara yang sangat simple. Bisa juga tadi melalui yang paling akhir ditanyakan oleh Bu Indah melalui tabungan emas, karena emas investasi emas ini kan juga sangat baik ya bila dimulai sejak dini oleh adik-adik yang ada di SD dan MI. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan atau kurang dipahami. Terima kasih semuanya Bapak Ibu semua. Salam sehat juga buat teman-teman OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tanti. Sama-sama. Izin live ya. Iya Ibu, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah materi kita selama 3 hari ini. Dan kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pengisian lembar post-test. Adapun link dari pengisian lembar post-test tersebut akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat Zoom, dan pengisiannya adalah selama 10 menit. Dan baiklah, telah disampaikan oleh panitia, dan pengisiannya akan dimulai dari sekarang, waktunya 10 menit sampai dengan pukul 12. Saya informasikan kembali bahwa pengisian post-test ini merupakan bagian dari penilaian untuk Bapak Ibu guru untuk mendapatkan sertifikat dari panitia. Selain itu, bagi 3 peserta dengan skor tertinggi dan pengumpulan tercepat akan mendapatkan hadiah berupa e-money dan akan diumumkan panitia di akhir sesi. Adapun linknya telah disampaikan melalui kolom chat Zoom, jadi Bapak Ibu guru dapat mulai untuk mengisi link tersebut dengan waktu 10 menit. Sembari menunggu Bapak Ibu guru mengisi link post-test, dapat saya informasikan kembali bahwa kegiatan kita selama 3 hari ini, yaitu webinar TOT untuk guru tingkat SD dan MI di Kota Bandar Lampung, dapat disaksikan kembali oleh Bapak Ibu guru melalui kanal YouTube kami di @sikapiuangmu. Dan bagi Bapak Ibu guru yang tertarik untuk melihat iklan layanan masyarakat, dapat juga mengunjungi YouTube kami di Sikapi Uangmu. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan produk keuangan dan perencanaan keuangan, dapat Bapak Ibu guru cek melalui media sosial kami, baik di Facebook, Instagram, dan juga Twitter di @sikapiuangmu. Karena selain mendapatkan informasi terkait produk dan perencanaan keuangan, akan ada juga kuis di setiap hari Rabu dan dapat Bapak Ibu ikuti, atau juga dapat Bapak Ibu guru share kepada rekan-rekan guru maupun murid-murid di sekolah.
Baiklah, Bapak Ibu guru sekalian, kami informasikan kembali bahwa waktu pengisian post-test adalah tinggal 5 menit lagi. Adapun post-test ini merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi Bapak Ibu guru untuk mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan webinar POT kali ini. Selain itu, saya informasikan kembali bahwa bagi 3 peserta dengan skor tertinggi dan pengumpulan tercepat akan mendapatkan hadiah dari panitia berupa e-money. Untuk itu, bagi Bapak Ibu guru yang telah menjawab seluruh pertanyaannya, diharapkan untuk segera mensubmit jawaban post-test dengan menekan tombol kirim ataupun submit. Bagi Bapak Ibu guru, untuk link post-test telah kami sampaikan melalui kolom chat Zoom. Untuk link tersebut, apabila belum terbuka, dapat di-copy-paste untuk dapat dibuka di browser tersendiri. Untuk link tersebut akan berupa Google Forms, yang nantinya akan ada beberapa pertanyaan untuk diisi, dan nanti ketika telah terjawab semuanya, untuk dapat diklik submit ataupun kirim.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengirimkan jawaban post-test. Adapun waktunya masih tersisa 2 menit 50 detik. Untuk itu bagi Bapak Ibu Guru yang belum mengirimkan jawabannya, kami masih menunggu Bapak Ibu Guru untuk menyelesaikan post-test tersebut. Sembari menunggu, saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai lembar evaluasi dan lembar mengajar yang nantinya akan dipresentasikan. Adapun lembar tersebut diharapkan dapat diisi oleh Bapak Ibu Guru setelah kita mempelajari materi selama 3 hari. Diharapkan Bapak Ibu Guru berkenan untuk menyampaikan kembali materi yang telah kita pelajari bersama kepada siswa-siswi di kelas maupun rekan-rekan guru di sekolah, sehingga nantinya tercipta multiplier effect atau semakin banyak Bapak Ibu Guru yang mengenal literasi keuangan. Untuk itu, nanti kita akan mengisi bersama lembar rencana kegiatan mengajar materi yang telah kita pelajari bersama. Selain itu, ada pula lembar evaluasi mengenai kegiatan hari ini. Diharapkan bagi Bapak Ibu Guru dapat memberikan evaluasi juga masukan untuk webinar TOT kali ini. Baiklah, waktu mengisi post-test telah selesai, namun kami masih menunggu karena masih ada beberapa Bapak Ibu Guru yang belum mengirimkan jawaban post-test. Untuk itu, izin untuk menambahkan waktu selama 2 menit. Diharapkan kepada Bapak Ibu Guru yang belum mengirimkan jawabannya untuk segera mengirimkan jawabannya, dan diharapkan bagi Bapak Ibu Guru yang telah menjawab seluruh pertanyaannya untuk segera mengklik tombol submit ataupun kirim. Untuk itu, waktunya adalah 2 menit lagi sampai 12.02. Baiklah, waktu telah menunjukkan pukul 12.02. Untuk itu, waktu pengisian post-test telah selesai dan kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian lembar rencana mengajar dan juga lembar evaluasi
Untuk panitia diharapkan untuk dapat men-share screen materi tersebut. Baiklah, telah muncul di layar kita bersama rencana mengajar dan evaluasi kegiatan. Lembar ini diharapkan dapat diisi oleh Bapak Ibu guru mengenai rencana mengajar di sekolah masing-masing, dapat diisi dengan data Bapak Ibu guru, baik nama dan juga asal sekolah. Selanjutnya adalah kesediaan Bapak Ibu guru untuk mengajarkan kembali materi kepada siswa-siswi di kelas. Kami sangat berharap Bapak Ibu bersedia untuk menyampaikan materi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah mengisi jumlah siswa di kelas, lalu jumlah jam untuk Bapak Ibu guru menyampaikan materi. Selanjutnya adalah berapa kali atau frekuensi dari Bapak Ibu guru menyampaikan materi kepada siswa di kelas. Selanjutnya, ini adalah kesediaan untuk menyampaikan materi kepada rekan-rekan guru di sekolah. Lalu diisi dengan jumlah guru yang akan Bapak Ibu guru sampaikan materi, lalu jumlah jam, dan terakhir adalah frekuensi dari penyampaian materi kepada rekan-rekan guru. Untuk selanjutnya, rencana penyampaian materi tersebut bulannya dapat diisi sampai dengan Januari 2002, lalu juga metode pengajarannya yang akan digunakan, apakah berpresentasi atau mungkin lainnya. Selanjutnya ini adalah kuesioner mengenai lembar evaluasi kegiatan. Diharapkan Bapak Ibu guru dapat memberikan penilaian terhadap kegiatan TOT selama 3 hari ini, baik dari sisi materi maupun sisi narasumber. Dapat diisi ketiga poin ya, dilihat dari kebermanfaatan, kemenarikan, dan kejelasannya. Ini selanjutnya adalah penilaian bagi narasumbernya. Lalu yang selanjutnya adalah situasi dari pelaksanaan kegiatan, lalu kepuasan terhadap kegiatan, dan terakhir adalah saran serta masukan untuk webinar TOT. Diharapkan Bapak Ibu guru memberikan saran dan masukan untuk acara ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Terakhir, dapat diisi dengan tombol submit. Baiklah, itu adalah lembar rencana dan evaluasi kegiatan. Untuk selanjutnya adalah lembar realisasi. Jadi Bapak Ibu guru memiliki waktu untuk dapat menyampaikan materi yang telah kita pelajari bersama kepada rekan-rekan guru maupun siswa-siswi di sekolah. Untuk selanjutnya setelah melakukan rencana mengajar tersebut, dapat mengisi lembar realisasi yang nantinya akan disampaikan oleh panitia melalui grup WhatsApp koordinasi. Untuk itu diharapkan Bapak Ibu guru juga dari pemenang kegiatan akan menyampaikan pula baiklah, demikianlah penjelasan mengenai lembar realisasi dan juga lembar rencana kegiatan.
Oke, mohon maaf karena sempat terputus. Untuk selanjutnya, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penutupan. Penutupan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Yulianta, selaku Deputi Direktur Literasi dan Informasi dari OJK, yang saat ini Bapak Yulianta telah bergabung. Selamat siang, Bapak Yulianta. Selamat siang Mbak Arnum. Apakah suara saya kedengaran? Halo? Masih termute, pelan. Di tempat saya udah kebuka. Ini kedengaran nggak Mbak Arnum? Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini. Sudah terdengar, Pak. Baik. Baik. Sepertinya ada sinyalnya Mbak Arnum nih yang ini. Baik. Saya akan menutup saja biar Bapak Ibu, saya yakin sudah capek sekali 3 hari mengikuti pelatihan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati dan muliakan karena adalah pahlawan tanpa tanda jasa ini Bapak Ibu guru, dan saya kira dari 3 hari ini sudah membuktikan bahwa Bapak Ibu guru selain tadi pahlawan juga ternyata sangat murah hati karena mau meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk mengikuti TOT ini selama 3 hari. Ada 8 topik sepertinya yang dipelajari dan saya yakin juga menjadi tantangan tersendiri ya. Dari 8 topik diminta untuk mempelajari dalam 3 hari, saya kira Bapak Ibu guru biasanya meminta murid untuk belajar, sekarang diminta untuk belajar. Jadi agak menjadi murid jadinya di 3 hari ini. Mohon maaf, harapan kami mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber yang sudah menyampaikan selama 3 hari. Di hari pertama ada Pak Sigit Sembodo terkait dengan pembiayaan, kemudian ada Pak Toto Subianto terkait dengan dana pensiun. Di hari kedua ada Pak Enrice yang menyampaikan materi terkait dengan OJK dan waspada pinjaman online dan waspada investasi ilegal. Kemudian ada Pak Rudianto yang menyampaikan materi pasar modal. Kemudian ada Pak Ong Tek Chan yang menyampaikan materi perbankan. Hari ketiga tadi baru saja diikuti Bapak Ibu semuanya. Ada Pak Hermansyah menyampaikan materi ekonomi syariah. Kemudian Pak Anton Lim menyampaikan perasuransian. Dan ada juga Bu Khairiyah mungkin yang menyampaikan materi pergadian. Saya yakin sebenarnya masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu dan mungkin juga ini saya kok bertubi-tubi gitu ya, disuruh mempelajari banyak hal terkait dengan sektor keuangan. Nah, terkait dengan hal tersebut, besar harapan kami Bapak Ibu agar kami mohon Bapak Ibu tadi kemurahan hatinya untuk bisa nanti mempelajari lagi. Mungkin pada waktu di 3 hari ini saya yakin banyak hal yang masih belum bisa dicerna dengan baik. Mudah-mudahan dengan nanti mempelajari lagi akan bisa makin terinternalisasi sehingga nanti harapan kami berikutnya tadi disampaikan oleh Mbak Harnum agar bisa disampaikan ke anak didik dan juga mungkin rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain sehingga menciptakan multiplier efek, efek berantai, efek domino sehingga baik di lingkungan sekolah, di anak didik dan rekan kerja juga mungkin nanti di lingkungan keluarga makin paham apa itu jasa keuangan dan produk-produknya. Dan tentu saja mungkin kalau ada masalah Bapak Ibu silahkan kalau mengalami masalah sektor jasa keuangan silahkan hubungi OJK melalui kontak OJK seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Enrich ya, kontak OJK di nomor 157 atau melalui WhatsApp kontak OJK di 081 157 157 157. 081 157-nya 3 kali. Nah, harapan kami dengan pelaksanaan pelatihan ini mudah-mudahan satu memberikan ilmu baru lah bagi Bapak Ibu yang mungkin juga, tapi mohon maaf ini jadi diminta belajar dalam 3 hari ini.
Yang kedua juga harapan kami tadi agar ilmu baru ini bisa ditularkan ke rekan-rekannya dan ke anak didiknya sehingga nanti yang kami harapkan multiplier efek itu bisa tercapai. Tadi juga sudah diminta oleh Mbak Harnum untuk mengisi kira-kira akan disampaikan ke siapa lagi materi yang sudah diterima ini. Saya kira ini harapan dari kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah sangat bermurah hati meluangkan waktu 3 hari untuk mengikuti pelatihan ini. Kami dari OJK dan teman-teman panitia mengucapkan maaf kalau ternyata selama penyelenggaraan acara ini masih ada hal-hal yang dirasa kurang, sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Saya kira itu saja Bapak Ibu, selamat beristirahat. Ini sepertinya dengan berakhirnya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa beristirahat dengan lebih enak ya, karena 3 hari berturut-turut mengikuti materi sepertinya juga mungkin akan sangat overwhelmed gitu, kewalahan dengan materi-materi yang ada. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa beristirahat sehingga lebih tenang, dan nanti kalau ternyata ada yang harus dipelajari lagi, monggo silakan. Kalau ingin bertanya juga tadi bisa disampaikan ke kontak 157 atau ke rekan-rekan yang ada di sini, bisa juga disampaikan ke grup mungkin nanti sehingga kami bisa menjawab kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kemurahan hatinya mengikuti acara ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Harun lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yulianta yang telah menutup acara kita kali ini. Dan sebelum berakhir, saya ingin menginformasikan kembali bahwa kegiatan kita selama 3 hari ini dapat disaksikan kembali melalui layar YouTube kami, yaitu Disikapi Uangmu, dan diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Guru untuk tidak meninggalkan grup koordinasi WhatsApp, karena informasi terkait dengan sertifikat, pulsa pengganti, maupun pengumuman penanya terbaik dan juga pretest posttest akan disampaikan melalui grup. Apabila ada pertanyaan terkait lembar realisasi dan rencana mengajar, Bapak Ibu Guru dapat menyampaikan pertanyaan kepada panitia melalui kolom chat di grup koordinasi WhatsApp. Terima kasih kami ucapkan kepada partisipasi Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti rangkaian webinar TOT selama 3 hari ini. Semoga rangkaian kegiatan webinar TOT ini dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat juga bagi Bapak Ibu Guru dan dapat disebarluaskan kepada murid-murid di sekolah maupun rekan-rekan guru sehingga tercipta multiplier effect maupun efek domino bagi literasi keuangan. Mewakili panitia yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.